Terjauh terjambang menaungi skandai, semangat putra putri bahari, terpinang dalam yayasan hang tua, pewaris jiwa pelaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Baik, bagaimana kabarnya anak Bapak yang kelas 5? Semoga semua tetap. Baik, anak-anak Bapak yang kelas 5, kali ini kita masuk pembelajarannya adalah tentang penyakit menular. Silakan disaksikan dan dipahami video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian penyakit menular. Yang kedua, memahami macam-macam penyakit menular. Yang ketiga, menjelaskan cara penanggulangan penyakit menular. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Baik anak-anak, saya pengen tahu nih, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan penyakit? Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan atau tidak berfungsinya organ yang dipengaruhi. Jenis-jenis penyakit ada dua. Yang pertama adalah penyakit menular. Yang kedua, penyakit tidak menular. Nah, apakah yang dimaksud dengan penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari seorang penderita kepada orang yang sehat. Beberapa penyakit menular antara lain, yang pertama yang sekarang menjadi wabah di seluruh dunia, ya, di seluruh negara di dunia ini adalah penyakit corona atau virus corona atau COVID-19. Berikutnya ada cacingan, penyakit kulit, cacar air, influenza atau flu, infeksi saluran nafas akut atau ISPA, tuberkulosis atau TBC, muntaber, demam cikungunya, tifus, demam berdarah dengue atau DBD, malaria, dan tetanus. Baiklah, satu persatu kita bahas ya. Yang pertama adalah virus corona atau COVID-19. Coronavirus atau virus corona disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Jadi virus ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. Penyebaran virus corona dapat melalui cara-cara berikut. Nah, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Jadi tanpa sengaja kita menghirup percikan ludah.
percikan ludah yang kecil sekali yang tidak bisa kita lihat, yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Kemudian kita lewat. Jadi ada penderita, kemudian batuk, kemudian kita lewat tanpa menggunakan masker. Nah, itu kita bisa rentan sekali ya tertular oleh coronavirus. Cara penyebaran berikutnya adalah memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Jadi misalnya kita memegang benda di sekitar kita, baik itu pensil, bolpen, penghapus, botol minum, atau buku yang di situ terdapat droplet, percikan yang ditimbulkan oleh bersin atau batuk dari penderita yang menempel di benda. Kemudian benda tersebut kita pegang tanpa kita cuci tangan terlebih dahulu, tanpa kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita pegang benda tersebut, lah itu kita rentan sekali untuk tertular. Berikutnya adalah kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Nah, ini juga bisa menyebabkan mudahnya penyebaran virus corona yang bisa menginfeksi tubuh orang yang sehat, yaitu kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus corona antara lain, yang pertama adalah demam tinggi. Nah, dikatakan demam tinggi bila mana suhu tubuhnya ketika diukur dengan termometer ya itu lebih dari 37 derajat. Itu sudah termasuk demam tinggi. Jadi kalau di atas 37 derajat itu perlu diwaspadai ya, karena salah satu ciri dari COVID-19 adalah demam tinggi. Kemudian batuk kering tanpa dahak. Nah, ini juga salah satu indikasi penderita COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah sesak nafas. Ketika bernafas itu terasa sesak. Nah, ini salah satu ciri orang yang terkena coronavirus atau COVID-19. Yang keempat, nah ini yang sering terjadi, yaitu hilangnya kemampuan mencium bau. Bagaimanakah cara mencegah tubuh kita atau tubuh orang yang sehat dari paparan virus COVID-19 ini? Yang pertama adalah, nah ini adalah gambar orang yang memakai masker. Ya, selalu memakai masker ketika keluar dari rumah untuk mencegah atau menjaga tubuh kita mudah tertular virus. Yang kedua adalah menjaga jarak aman. Nah, jarak berapakah dikatakan jarak aman itu? Adalah minimal 2 meter. Yang ketiga adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Bila mana kita habis melakukan perjalanan, ada baiknya atau kita wajib untuk mencuci tangan dengan sabun, karena virus yang menempel di tangan kita itu akan mati apabila kita mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer. Itu tadi tentang virus corona, gejala dan bagaimana pencegahannya. Kali ini kita akan membahas tentang
cacingan. Nah, apakah cacingan itu? Nah, pengertian dari cacingan adalah penyakit yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam menerapkan pola hidup sehat dan sanitasi yang buruk. Biasanya cacing akan keluar saat buang air besar serta melalui mulut dan hidung saat batuk dan muntah. Cacingan sering menyerang anak-anak. Penyakit cacingan merupakan penyakit yang dapat menular melalui perantara cacing. Penyakit ini menular melalui telur cacing yang masuk melalui kuku dan tangan yang tidak bersih serta dapat disebabkan karena makanan yang tidak dibersihkan dengan baik sebelum dimasak. Cara mencegah cacingan. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Wajib untuk mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, mencuci bahan makanan sebelum dimasak dengan baik. Yang keempat, minum obat cacing. Nah, demikian tadi kita membahas tentang penyakit cacingan. Penyakit berikutnya, penyakit menular berikutnya yang kita bahas adalah penyakit kulit. Penyakit kulit adalah penyakit yang menyerang kulit seperti kudis. Kudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tungau. Sarcoptes scabies. Nah, tungaunya itu bernama Latin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam, melingkar, berwarna merah. Yang ketiga adalah panu. Panu disebabkan pertumbuhan jamur yang berlebihan pada kulit. Penyakit kulit dapat menular melalui handuk, pakaian, sapu tangan. Jadi handuk dari penderita itu juga rawan sekali bila mana kita memakainya, ya. Jadi dibiasakan untuk disiplin dalam memakai handuk. Satu orang itu handuknya harus satu atau punya sendiri dalam anggota keluarganya, ya. Yang kedua adalah melalui pakaian. Pakaian dari orang per orang juga tidak boleh dipakai giliran, ya. Ada baiknya pakaian itu harus mempunyai sendiri-sendiri atau barang pribadi. Begitu juga dengan penggunaan sapu tangan. Cara mencegah penyakit kulit. Cara yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh dengan mandi minimal 2 kali sehari menggunakan sabun. Kemudian menghindari pemakaian handuk dan pakaian secara bergantian atau giliran. Ya, tidak boleh memakai handuk secara bersama-sama atau secara gantian atau secara giliran. Handuk adalah kebutuhan atau pemakaian pribadi. Menjemur handuk setelah dipakai. Handuk yang habis dipakai untuk
menjemur handuk setelah dipakai. Handuk yang habis digunakan ketika kita mengelap badan kita, memakai handuk untuk membersihkan air yang menempel, sisa air yang menempel pada kita, itu hendaknya setelah kita pakai itu handuknya harus dijemur terlebih dahulu, terkena paparan sinar matahari untuk membunuh kuman atau bakteri yang menempel pada handuk. Berikutnya adalah mencuci handuk minimal 1 minggu sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang ISPA. Apa itu ISPA? Nah, ini gambarnya orang batuk-batuk. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Adalah infeksi saluran pernafasan yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, saluran nafas, dan paru-paru. Biasanya disebabkan oleh virus. Cara penularannya yaitu yang pertama melalui sistem pernafasan. Yang kedua, air ludah. Yang ketiga, interaksi dengan penderita. Cara pencegahannya, nah biar tidak terkena ISPA, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan cuci tangan, menggunakan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, menggunakan masker. Jadi kalau ada orang batuk, hendaknya menggunakan masker. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri basil, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyerang organ paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan batuk terus-menerus. Cara penularannya, yang pertama adalah melalui pernafasan. Kemudian cara yang kedua adalah batuk penderita. Yang ketiga, penggunaan barang pribadi penderita seperti gelas dan sendok. Cara pencegahannya, mengurangi kontak dengan penderita aktif, menggunakan masker, hindari penggunaan barang pribadi secara bergantian, pemberian vaksin BCG. Baik, anak-anak Bapak sudah dilihat dan diperhatikan video pembelajaran tadi. Sekarang tugas kalian adalah silakan dicatat materi yang ada di dalam video pembelajaran ini dengan lengkap. Silakan catat di buku catatanmu, karena sebagian besar dari pembelajaran ini akan dimasukkan dalam ujian mid semester kedua. Silakan catat dengan lengkap dan dikumpul bukunya di hari Sabtu ke sekolah oleh orang tua kalian. Sudah kalian perhatikan video pembelajaran tadi? Silakan dikerjakan dan diperhatikan pembelajaran tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ingat 3M ketika kalian keluar rumah untuk menjaga kesehatan kita dari virus
corona. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan pakai sabun. Di video pembelajaran kali ini, terima kasih. Bila wilayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat, cerdas, kuat.